A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Maulana dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam tentang penjelasan riba. Di sini saya akan menjelaskan pengertian riba, macam-macam riba, dalil-dalil tentang riba, dan hal-hal yang mengenai riba. Pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran suatu barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran atau transaksi jual beli makanan, jual beli emas, jual beli perak, dan pinjam meminjam uang. Riba apapun itu bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya adalah haram. Sanksi hukumnya juga berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah akan mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi akan terkena dosanya juga. Adapun untuk guna menghindari riba ada syarat ketentuan dalam mengadakan jual beli barang ataupun jual beli barang atau jasa. Yang pertama harus ada sama timbangan ukurannya. Yang kedua dilakukan serah terima saat itu juga atau secara langsung. Yang ketiga tunai atau di secara langsung dibayar. Selain itu, saya akan menjelaskan macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadli. Adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, si A mempunyai emas 22 karat, sedangkan ditukar dengan seberat 22 karat gram. Kelebihannya itu yang termasuk dalam riba. Yang kedua ada riba kordi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000 rupiah, asal si B harus mengembalikannya sebesar 115.000 rupiah. Bunga pinjaman itulah yang disebut dengan riba. Yang ketiga ada riba yadi, adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima jual beli barangnya, seperti penjualan kacang dan ketela yang masih di dalam tanah. Yang keempat ada riba nasiah, yaitu adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar atau siap untuk dipetik, serta atau misalnya membeli padi di musim kemarau tapi diserahkan setelah panen. Selain itu, saya di sini akan membacakan dalil tentang riba yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39. Saya akan bacakan, tolong perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'taitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma a'taitum min zakatin turiduna wajhalallah faulaika humul mudhifun. Artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surat Ar-Rum ayat 39. Selain itu, ada dalil tentang riba dalam surat Al-Baqarah ayat 276.
Saya akan bacakan, tolong perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam berbuat kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Adapun hal-hal yang mengenai riba, misalnya kredit, itu termasuk ke dalam riba, ataupun pinjam meminjam uang dengan secara dilebih-lebihkan untuk mengembalikannya, itu termasuk ke dalam riba. Sekian video yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap. Mohon dimaklumi karena saya sedang belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.